Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali di Kang Fe Safi Channel. Kali ini kita bertemu kembali untuk membahas part 2 dari video sebelumnya. Nah, kita lihat tuh video sebelumnya tentang strategi meningkatkan omset. Nah, itu ada part-partnya, di antaranya permasalahan bisnisnya, yaitu di permodalan, perizinan, manajemen bisnis, dan promosi. Sebelum kita masuk ke materinya, saya mau mengucapkan dulu terima kasih kepada sadulur UMKM di seluruh Indonesia yang telah menonton video saya, Kang P. Semoga apa yang kita angkat di video ini bisa bermanfaat untuk sadulur UMKM dimanapun berada. Dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai 1400 sekian. Nah, di video sebelumnya kan kita belum sampai 1000 subscriber, sekarang udah sampai 1400 sekian subscriber. Terima kasih telah menonton videonya Kang P. Dan jangan lupa tonton terus dan nyalakan loncengnya, jadi setiap Kang F upload video, nah langsung kita ada notifikasi untuk menonton. Nah, kebetulan channelnya Kang F ini seputaran tentang UMKM. Baiklah, berikutnya kita masuk ke materinya, yaitu tentang mengenal perizinan. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan nih di kolom komentar, terutama waktu Kang F ngupload tentang PIRT. Apa sih PIRT, pangan industri rumah tangga. Kang, itu gimana produknya, izinnya apa nih Kang? Saya produknya kue basah. Nah, itu juga kan kita harus edukasi, kue basah itu izinnya apa. Kadang-kadang sadulur UMKM tidak tahu nih bikin produk, bikin bisnis, terutama kuliner. Ketika sudah berjalan, kita mengurus izin, salah mengurus izinnya. Nah, di sini kita coba memberikan informasi. Yang pertama itu tentang PIRT udah ya kemarin ya, pangan industri rumah tangga. Itu produk-produk yang katakan sederhananya ada masa kadaluarsanya. Jadi lebih dari 1 hari. Contoh misalkan roti itu kan 2-3 hari. Nah, itu bisa PIRT gitu. Nah, terus keripik dan yang lainnya itu udah pasti bisa. Nah, kalau misalkan yang 1 hari gimana tuh Kang? 1 hari expirednya atau kadaluarsanya. Contoh misalkan kue basah. Atau kita punya catering. Nah, catering itu biar berizin gimana nih? Nah, kita masuk ke perizinan yang kedua setelah PIRT, itu ada namanya layak higienis. Nah, layak higienis itu izin untuk kue basah, izin untuk catering, untuk yang punya resto juga bisa, kafe itu izin di dinas kesehatannya, yaitu layak higienis atau layak sehat. Yang diuji apa? Yang diuji yaitu dapurnya, ya, produknya. Itu lebih ribet dibanding PIRT. Kalau PIRT itu kan tanpa lab, tapi kalau PKRT, kalau layak higienis itu ada labnya. Jadi yang diangkat itu nanti dicek labnya, alatnya, produknya, airnya, bahan bakunya, sampai ke orangnya, pelaku usahanya, bagian diproduksi, itu diambil sampel labnya, ya. Nah, berikutnya lagi nanti kalau ingin lebih jelasnya kita akan review satu persatu ya. Yang berikutnya yaitu PKRT. Apa itu PKRT? Perlengkapan kesehatan rumah tangga. Nah, ini untuk produk-produk yang berjenis sabun, ya, kosmetik juga sama PKRT. Yang sabun cuci piring, kan banyak nih UKM yang bikin sabun cuci piring, sabun cuci tangan. Nah, itu hand sanitizer itu bentuknya izinnya PKRT, perlengkapan kesehatan rumah tangga. Ya. Jadi sama, itu juga ada labnya. Tonton videonya nanti berikutnya, Kang P akan bahas PKRT juga. Ya, detail di OSS bagaimana cara daftarnya nanti kita jelaskan. Terus yang keempat yaitu MD, makanan dalam negeri, atau orang senangnya melihat ini produknya izinnya BPOM. BPOM itu tempat membuat izinnya seperti Dinkes, Badan POM, BPOM. Nah, MD itu makanan dalam negeri. Contoh misalkan makanan yang berbentuknya frozen food yang beku-beku, itu masuknya MD. Kan kalau cairan gimana? Misalkan kita minuman cair, ya, itu minuman cair itu izinnya ke MD, ya. Tapi kalau serbuk kopi misalkan, kopi cair kemasan,
itu masuknya ke MD. Tapi kalau kopinya serbuk atau teh serbuk, nah itu masuknya ke PIRT. Ya, kita harus pahami juga perbedaannya. Ada frozen food, ada cair-cair yang bentuk cair atau jamu dan lain-lain, itu ada di MD BPOM. Ya, terus ada olahan susu juga sama ke sana, juga ke MD. Semuanya masuknya sekarang di satu pintu, yaitu lewat OSS RBA. Terus berikutnya ada ML, makanan luar. Contoh misalkan ada kurma nih dari luar negeri impor, nah, pengen edar di sini, nah itu izin juga ke Badan POM. Izinnya jenisnya ML, makanan luar. Pokoknya yang bentuk makanan-makanan yang impor dari luar ingin edar di Indonesia itu sudah izin dulu ke Badan POM, jenisnya ML, makanan luar. Nah, ya, kalian sudah punya nih beberapa perizinan, tapi kadang-kadang kita lupa, kita produksi merek kita nggak didaftarkan. Nah, merek itu harus didaftarkan. Sadul UKM jangan sampai lupa, jangan sampai kita udah booming kemana-mana nama kita, produknya laku keras, ternyata ada follower terus mendaftarkan bikin produk yang sama, mendaftarkan nama kita ke HAKI, hak kekayaan intelektual. Nah, di HAKI itu ada yang namanya merek, paten. Nah, merek sama paten beda ya. Nah, orang mau ngurus paten gitu ya, ngurus merek paten nggak bisa, merek paten, merek paten ya, itu izinnya di Dijen DJHKI ya, Dijen Kekayaan Intelektual. Jadi di sana daftarkan merek kita, jangan sampai kita produksi, dagang, laku keras, nama kita dikenal, ternyata nama kita sudah didaftarkan orang lain, akhirnya disomasi. Contoh misalkan yang kasusnya Ruben Onsu, itu namanya udah kemana-mana, ternyata yang sebelumnya sudah mendaftarkan HAKI, nah Ruben Onsu telat, akhirnya sekarang digugat namanya. Kalau ganti nama itu kan nggak mudah ketika brand itu sudah menjadi brand image-nya konsumen kita ya. Nah, ini penting. Semua ini kalau Sadul UKM butuh bantu terkait jasa pembuatan, pemerkasannya, itu bisa hubungin nomor ini, nomor kami di Saira Desain. Nah, itu bisa kita bantu sama timnya Kang V untuk membuat jasa-jasa perizinan tadi. Ada PKRT, PIRT, layak higienis, MD, ada ML, makanan luar, makanan dalam, ada HAKI. Nah, hak kekayaan intelektual juga didaftarkan. Merek itu berlaku per 5 tahun. Terus dia daftarnya juga online, ada di videonya Kang V yang sebelumnya di JHKI. Nah, didaftarkan itu kalau di pemerintah kota kabupatennya ada program, ikutin ya, seperti programnya halal, itu ada halal gratisnya. Ini juga bisa daftarkan kalau di Kota Bogor itu ke dinas, nanti dianggarkan oleh dana APBD, tapi hanya beberapa UKM yang berdasarkan proposal. Itu biasanya ada anggaran untuk membantu si UKM atau di provinsi untuk pembuatan HAKI. Kalau untuk pembuatan HAKI itu sekitar biaya ke negaranya itu 500.000 untuk UMKM, tapi harus ada tanda terdaftar sebagai UMKM di dinas terkait ya. Nah, itu untuk jelasnya bisa lihat videonya sampai sebelumnya. Nah, yang berikutnya yaitu halal. Nah, ini ya, kemarin ada ribut-ribut Kemenak sama di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sekarang sertifikatnya ada di Kemenak yang mengeluarkan, tapi fatwanya tetap di MUI. Labnya itu tetap ada di MUI, cuman Kemenak sekarang ngasih keluasan bahwa beberapa tempat bisa untuk membuka mengajukan untuk standarisasi lab ke Kemenak. Jadi bukan hanya di LPPOM, LPPOM-nya dari LPPOM-nya dari MUI, tapi bisa dari tempat lab lain. Nah, ini lagi lagi diajukan oleh beberapa tempat lab yang berstandar untuk pengujian produk-produk dalam mengajukan izin halal. Yang terakhir, ini yang biasa tapi itu jarang sekali, itu adalah SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Biasanya lebih ke craft itu buat ke SNI mainan-mainan, karena dia manfaatnya SNI ini yaitu keamanan kita dan
keselamatan si penggunanya juga. Jadi itu tentang SNI. Nah, penutupnya, perizinan ini fungsinya pertama yaitu supaya produk kita bisa masuk pasarnya lebih luas lagi ke modern market, kita bisa masuk ke oleh-oleh. Dengan perizinan ini konsumen merasa aman dengan adanya perizinan ini terkait kalau misalkan pangan berarti keamanan pangan, kalau misalkan tadi SNI keamanan untuk dari penggunaan produknya tersebut. Ya, baiklah, itu saja untuk sesi video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Sadul UKM dimanapun berada. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya ada notifikasi setiap kami mengupload video. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar ini. Nanti di video berikutnya atau di komen akan kami balas. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM bangkit.